Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast FLP Pangkep bersama Sistem Cafe. Kali ini kita mengundang narasumber yang sangat inspiratif tentunya dan sangat-sangat memberi motivasi. Kita sambut Kak Popi. Kak Popi ini adalah pejuang literasi anak ya. Ya, betul sekali. Bisa diceritakan Kak Popi profilnya? Karena kemarin saya sempat baca profil Kak Popi itu sangat panjang dan sepertinya Kak Popi ini suka sekali membaca buku, bahkan pernah menulis buku ya? Ya, Ya. betul. Jadi, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Khofifah, biasa akrab disapa Kak Popi. Saya merupakan praktisi di pendidikan anak usia dini dan juga penggiat literasi, terutama untuk menggerakkan minat baca anak-anak di sekitar rumah saya. Nah, saya merupakan ketua dari Taman Baca Masyarakat Hasaratun Naim. Saya juga merupakan salah satu pengajar di kelompok bermain Anuria, Kecamatan Minasatene. Kalau ditanya nih tentang karya-karyanya, saya sudah membuat dan atau menerbitkan karya sekitaran 20 lebih buku, baik itu antologi maupun solo. Jadi alhamdulillah karena background saya itu senang dalam hal membaca, jadi saya tergerak bagaimana saya membuat untuk bacaan khusus anak-anak. Gitu. Ya. Mendengar cerita Kak Popi ini, boleh jujur Kak, buku anak apa yang sampai sekarang masih sering dibaca Kak Popi karena ceritanya itu memang sebagus itu? Ada nggak buku yang sering dibaca? Kalau buku yang sering saya baca itu yang bagus banget dan saya terkesan itu ada 5 Sekawan. Rumah Sekawan? Iya, ya. Tapi sebenarnya kalau bahan bacaan saya sih agak random ya, apalagi kemarin itu saya dapat 1000 bahan bacaan buku dari Perpusnas. Makanya sekali. Banyak yang ingin saya baca dan juga ingin saya ceritakan kepada anak-anak taman baca saya. Saya ingin mengulik sedikit, sebenarnya apa alasan utama Kak Popi kenapa memilih jalur literasi untuk anak PAUD? Ada Kak background sebelumnya atau keresahan dari Kak Popi melihat pendidikan di Pangkep khususnya? Iya, karena kalau menurut survei minat baca di Indonesia ini umum ya, kalau minat baca di Indonesia itu hanya sekitaran 0,001%. Jadi bagaimana kita sebagai pemerhati masyarakat dan juga pemerhati dalam hal pendidikan itu apa ya yang ingin kita buat untuk sebagai aksi agar anak-anak Indonesia terutama di Kabupaten Pangkep itu mengenal atau cinta terhadap buku. Nah, kalau ditanya tentang literasi, ya literasi itu amat penting karena dengan berbagai perkembangan zaman sekarang itu kan banyak orang-orang yang salah mengartikan kalau lihat video lewat TikTok, cuma lewat clickbait mereka bisa memvonis orang-orang. Jadi lewat literasi ini anak-anak itu terlatih untuk berpikir kritis, kemudian dapat menelaah informasi yang ada di sekitar mereka. Baik. Ngomong-ngomong tentang literasi nih Kak ya, saya ke pondasi dan kaitannya dengan literasi. Wah, seru nih. Pertanyaannya, banyak orang tua yang mengira bahwa calistung itu menurut kacamata praktisi kakak sendiri, apa sebenarnya makna literasi bagi anak usia dini khususnya 0 sampai 6 tahun? Ya, silakan. Ya, kalau dari saya sih tentang calistung itu yang pastinya adalah satu problem bagi kami di PAUD, apalagi tuntutan orang tua ya, bagaimana anak itu dimasukkan PAUD harus pintar, kalau keluar itu ya ekspektasi orang tua itu harus pintar calistung, baca tulis dan berhitung. Tapi bagi praktisi PAUD itu calistung itu bisa dikenalkan
yang nggak dilarang juga, tetapi bagaimana calistung itu dikenalkan dengan cara yang fun. Ya, lewat bermain. Ya, lewat Ya. bermain. Jadi kalau tentang hal-hal yang mengenai membaca itu kan ada tahapannya. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa mengenal lewat cara-cara yang fun, yang pastinya itu jangan dipaksa. Oh, tidak boleh Iya, dipaksa. tidak boleh dipaksa dan harus sesuai dengan perkembangan tahap usianya Ya. gitu. Kalau misalnya mengajarkan anak tentang literasi, ada nggak tips untuk orang tua atau pendidik untuk memberikan bacaan yang sesuai dengan tahap usia anak, begitu? Pasti ada dong, karena kan kalau dari Perpusnas itu telah menganjurkan kalau anak usia dini harus membaca sesuai jenjang. Yang untuk jenjang A, khusus anak usia dini yang 5-6 tahun, itu kita ajarkan tentang bacaan-bacaan yang sederhana. Cuman 2-3 kata gitu. Oh, 2-3 kata. Iya, jangan ada dialog, kemudian ada narasi yang cukup menyulitkan. Dan juga kata-katanya itu harus lumrah atau dikenal secara umum. Yang biasa didengar oleh anak-anak ya, Iya. Kak? Iya. Kemudian bagaimana anak ini lebih tertarik pada bacaan dibandingkan gadget? Bagaimana cara orang tua untuk mengenalkan literasi, bahwa literasi itu tidak membosankan, harusnya itu literasi itu fun. Bagaimana tips dari kakak mengajarkan anak-anak tentang literasi? Kalau dalam tipsnya ya banyak sih, apalagi kan sekarang itu kita kenal dengan metode mendongeng, itu paling menarik bagi anak kalau kita bacakan buku minimal 1 kali dalam 1 hari sebelum mereka tertidur gitu. Jadi upayakan anak-anak itu cinta dulu nih dengan cerita-cerita rakyat atau cerita-cerita fabel gitu. Dengan cara, kalau tips saya ialah banyak-banyak membacakan buku sebelum mereka tertidur. Oh, jadi orang tua ini harus lebih harus lebih proaktif Ya, dalam hal mengenalkan literasi. Kalau dari kami di PAUD itu biasanya kalau di kelompok bermain saya ya, 1 minggu itu minimal 1 kali baca buku, membacakan buku. Gitu. Iya. Saya ingin bertanya, kan saya juga ini di PAUD. Wah, Ya, ternyata Bu Guru juga. Iya, saya sempat nih mencoba untuk menceritakan dongeng kepada anak-anak, tetapi selalu gagal karena saat saya sudah mulai bercerita, awal-awalnya mereka duduk. Ya. Nah, setelah di pertengahan sudah ada yang lari, sudah ada yang bermain lain, bilang, sepertinya tema menceritakan kepada anak TK ini agak susah. Ada nggak tips untuk guru-guru supaya anak-anak ini memperhatikan dengan baik gitu? Iya. Nah, untuk ibu guru di luar sana, Ya. jadi kalau dengan masalah atau case seperti ibu ini, ya, kita bisa mengenalkannya itu dengan yang pertama teknik mendongeng. Kalau dari Kak Popi itu biasanya dengan bernyanyi seperti contohnya Kak. Siapa mau dengar angkat tangan. Nah, itu kan mengajak anak untuk fokus kepada cerita yang ingin kita sampaikan. Lalu ajak anak untuk larut dalam ceritanya dengan memainkan konsep eye contact. Kemudian bedakan suara tokoh yang satu dan tokoh lainnya. Lalu yang biasanya nih kesalahan saat membacakan buku, kita terlalu fokus terhadap kata-kata yang ada di buku itu. Ya, betul. Sepertinya saya begitu. Ya, sebenarnya dalam hal membaca itu kita bisa improvisasi. Iya, jadi ada umpan balik atau kita lebih proaktif lah kepada anak-anak dengan cara menanyakan, ini warna apa ya anak-anak, bajunya si tokoh ini warna apa ya, kira-kira tokohnya sedang apa ya gitu. Jadi ada cerita gitu.
Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ke mitos atau miskonsepsi di antara masyarakat. Apa bahaya jika kita terlalu memaksakan anak PAUD untuk lebih mengenal abjad atau membaca sebelum waktunya? Ya. Ini terkait mitos atau fakta? Ya. Oke. Sebenarnya kalau dari saya sih mitos ya. Ya. Karena anak itu akan berkembang sesuai dengan tahapnya masing-masing. Karena anak-anak itu berbeda kepintarannya. Jadi untuk ibu-ibu guru sekalian atau orang tua di luar sana, jangan paksakan anak untuk cepat seperti temannya dalam hal mengeja, membaca seperti itu. Karena anak-anak itu punya, kalau dari teori Piaget, Piase itu di bawah 6 tahun anak-anak itu belum sempurna dalam hal kognitif, apalagi anak laki-laki. Jadi kalau kita terlalu menekankan abjad di tahap usia 5 tahun itu pasti akan sulit diatur atau susah sekali tertanam di otak anak. Tapi kalau sudah masuk 7 tahun insya Allah bisa. Jadi ya enjoy saja dalam hal membaca, menulis dan berhitung. Jangan terlalu dipaksakan. Iya. Jadi membaca itu tidak harus ya di TK. Iya. Ya. Tidak Karena harus. di TK itu lebih ke pondasinya ya. Iya, yang pondasinya penting karakter yang dibangun. ya, mengenalkan bagaimana emosi itu marah, Iya. sedih, tertawa, bagaimana menyalurkan emosinya. Lebih ke situ ya, Kak. Betul sekali. Oke, selanjutnya bagaimana menghadapi anak yang tampaknya tidak tertarik sama sekali dengan buku? Bagaimana pendekatannya? Apalagi ini sepertinya berbeda ya antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu cenderung gampang diajak untuk mengenalkan literasi, lebih gampang untuk membaca. Kalau anak laki-laki ini sepertinya agak susah. Kalau literasi sebenarnya bukan hanya membaca, tapi literasi itu dalam hal universal itu banyak. Misalnya kita ajarkan menabung, itu juga literasi loh. Jadi jangan terpaku kepada membaca. Kalau dari saya sih terkait yang seperti itu biasanya kayak kalau anak-anak laki-laki kita ajak untuk aksi. Aksi ya? Iya, nah itu lebih tertanam, lebih mengenal secara fundamental bagaimana literasi itu sendiri. Kalau misalnya ada anak nih yang belum bisa membaca tetapi dia pandai mengarang cerita lewat gambar, apakah itu bisa disebut literasi atau bagaimana? Iya, bisa. Itu literasi visual. Nah, jadi jangan terpaku, oh ini anak pinter baca, itu baru literasi. Enggak, itu sebenarnya literasi bagaimana anak itu bisa membuat seperti yang kita bicarakan. Oh, bisa membuat satu karya yang digambarkan lalu Ya, dia cerita. mengimajinasikan lewat cerita. Ya, lewat cerita yang dia gambarkan itu juga literasi. Oh, jadi itu awal dari membaca mungkin ya? Iya, awal dari membaca, menelaah dan kritis dalam problematika yang ada. Oke Kak, selanjutnya mitos atau fakta, literasi anak adalah tanggung jawab sekolah sepenuhnya. Bagaimana peran ekosistem di rumah? Ini sebenarnya bukan tanggung jawab hanya satu lingkungan saja, tetapi tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab guru. Apalagi kalau anak-anak ini telah mengenal gadget misalnya. Jadi tadi bagaimana? Bagaimana anak peran orang tua untuk menciptakan ekosistem di rumah? Oke. Apakah hanya guru saja yang bertanggung jawab? Ya. Jadi orang tua itu berilah contoh gimana
anak itu bisa mencontohkan, bisa membuatnya tanpa harus disuruh. Maksudnya gini, biasanya orang tua itu cuma ngomong, kamu baca atau Baca kamu buku ini. iya, baca buku ini Nah. atau kamu belajar di sana. Ya. Tapi tidak ada peran orang tua dalam hal pendampingan. Ya, malahan orang tua yang Iya. main gadget. Malahan orang tua yang main gadget. Iya, iya, Akhirnya anak-anak pasti ngomong sama orang tuanya, kok mama main gadget sih. Nah, harusnya orang tua itu mendampingi anak dalam hal tahap-tahap membaca atau tahap-tahap mengenal literasi itu. Oke. Iya. Nah, saya lebih ke pribadinya kakak. Saya ingin bertanya, ada nggak buku yang menurut kakak wajib nih untuk semua anak muda membacanya, atau buku yang paling kakak suka lah semasa hidup lah? Kalau wajib sih, kalau menurut saya, ya menurut saya pribadi ya, bacalah karya-karya dari Terelie. Oh, ternyata kakak pengagum Terelia ya. Kalau saya pengagum Terelie sekali, semua buku karya-karya beliau itu pernah saya baca. Jadi saya ngomong, kalau saya pribadi menyarankan wajib baca buku dari karya Terelie. Terelie. Hampir semua seriesnya bagus ya kak. Iya. Ya. Saya juga pengagum Terelie. Oke, sekarang kita ke dari pengalaman Anda di lapangan. Ada nggak satu momen yang ketika Anda di lapangan melihat anak ternyata sangat-sangat menyukai literasi? Apa perasaan Anda saat melihat ada nih anak yang di luar sana yang ternyata sangat-sangat menyukai membaca? Ya, ini sebenarnya momen yang saya paling ingat, bagaimana saya menghadapi anak-anak yang kayak dia spesial karena punya riwayat autis ringan. Nah, ternyata ketika saya bacakan buku, anak-anak yang bisa dibilang dipandang sebelah mata terhadap orang lain, itu sangat tertarik ketika saya mendongeng di kelas, bahkan meminta kembali saya bercerita. Oh, anak autis Iya, ya? anak autis. Dan alhamdulillah anak tersebut itu sudah berkembang dari segi emosional, karena di awal saya di kelas itu benar-benar emosionalnya itu kurang terkontrol, kemudian bahasanya juga tidak terlalu fasih dalam berbicara, lalu takut melihat orang, bahkan takut melihat orang loh. Tapi ketika saya membaca buku, saya mendongeng di kelas, dia tertarik. Akhirnya saya stimulasi terus dengan cara membacakan buku setiap pagi. Ya, alhamdulillah sekarang sudah lancar membaca. Wah, Iya. sangat-sangat menginspirasi ya. Kalau misalnya kakak ini punya nih tongkat ajaib yang bisa mengubah satu hal di dunia pendidikan di Indonesia atau di Pangkep, apa yang ingin kakak ubah dalam sistem pendidikan khususnya di anak usia dini? Ya, kalau saya punya tongkat ajaib, saya akan rubah tentang mindset guru-gurunya. Mengapa? Karena satu tindakan itu dapat berdampak yang nyata bagi lingkungannya, apalagi sedang begini, satu orang saja itu bisa melakukan banyak hal. Ya, bayangkan kalau kita bersama-sama dalam hal menggerakkan literasi di Kabupaten Pangkep, bagaimana anak-anak di lingkungan atau di Kabupaten Pangkep itu pasti bisa berkembang gitu, bisa membawakan nama Kabupaten Pangkep di kancah nasional ataupun internasional gitu. Ya. Oh, jadi mindset dari gurunya ya? Iya. Kalau menurut saya sih dari mindset gurunya itu tergantung juga dari bagaimana pemerintah mengolah ya administrasi Benar. Karena kebanyakan guru di PAUD itu honor ya. Iya. Iya, jadi mungkin bisalah yang gaji-gajinya agak ya. Oke. Sebelum penutup, apakah ada closing statement untuk kakak, terutama untuk orang tua di luar sana yang masih berjuang untuk meningkatkan literasi ke anak-anak mereka? Silahkan kak.
Ya, kalau dari saya tiada usaha yang tanpa hasil. Makanya lebih baik berusaha walaupun kecil karena kontribusi sekarang akan berdampak nyata di kemudian hari. Jadi jangan patah semangat ketika kita punya niat baik. Apapun itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Makanya kalau kita ingin meningkatkan literasi terutama di Kabupaten Pangkep itu jangan melihat dari segi materinya, tetapi lihatlah dampak apa yang kita bisa buat begitu. Kalau itu baik, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Oke Kak, sangat-sangat menginspirasi. Baik Kak, bisa mungkin Kak Kakak memberikan pandangan tentang bagaimana itu FLP Pangkep dan silahkan ajak teman-teman di luar sana untuk bergabung di FLP Pangkep. Silahkan Kak. Iya, halo teman-teman semua. Jadi saya merupakan anggota dari FLP Pangkep. Kalau dari saya, FLP Pangkep merupakan wadah untuk kita dalam hal berkolaborasi dalam bentuk yang positif, meningkatkan minat baca, kemudian mengolah informasi serta bagaimana kita itu berkembang dalam hal kepenulisan. Jadi untuk yang tertarik dalam hal menulis ataupun literasi dan punya niat untuk bergabung, ayo bergabung dengan kami di FLP Pangkep. Insya Allah nanti terbuka pendaftarannya. Oke. Jangan lupa join ya. Ya, silahkan join teman-teman. Baik, itulah tadi wawancara dari narasumber kita, Kak Poppy. Jangan lupa share, like, comment, and share podcast FLP Pangkep bersama Sistem KP. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.